ذقت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان نفس تولى حين القرآن تجلى سلطان نفس تولى وانزاح الوجود وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما للمؤمنات يغضضن من وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن Jagalah. ويحفظن فروجهن سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان نفس تولى Mbak Arsi siap-siap baca itu nanti ya. Udah dimulai ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-qail aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar waqi'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian, mari kita sama-sama dulu mendengarkan resume dari Mbak Arsi. Mbak Asi apa Arsi ya? Asih. Asah. Jadi asah, asih, asuh. Dengan resume ini mudah-mudahan kita agak nyambung tentang kajian apa yang sudah kita dapatkan dan apa saja yang harus ditambah lagi. Udah dikirim, maksudnya kalau sudah dikirim itu dibintang dipindahkan ke WA kita, jadi bisa kita punya masing-masing. Nah, sebab kalau di grup kan kadang-kadang dihapus semua, terhapus semua. Dibintang dulu, ambil itu baru dibintang. Jadi, wah itu bagus sekali. Nanti itu ya, nanti kita bikin satu buku. Iya, jadi kalau sudah terkumpul semua nanti kita bikin tuh. Ini kan masih acak ini. Baik, sedikit saya ulangi lagi supaya memperjelas. Jadi berbicara tentang sholat ini berangkat dari ayat yang memerintahkan kita sholat. Katakanlah perintahnya itu aqimus sholat.
tegakkanlah sholat, laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat. Itu arti terjemahnya. Dirikanlah sholat, laksanakanlah sholat, tegakkan sholat. Nah, ini aslinya dari Al-Quran. Lalu manusia, kita semua ini melihat Al-Quran dan membaca itu, lalu mengetahui artinya bahwa aqimus sholat itu perintah untuk melakukan sholat. Nah, dari satu kata ini, satu kalimat ini, ada 3 pendapat, yaitu pendapat ahli fikih melihatnya sebagai aqimus sholat itu sebagai kewajiban. Melihatnya perintah sholat itu dilihatnya karena dia perintah, maka kalau begitu namanya kewajiban, kita wajib sholat. Dari satu ayat ini, jadi ada 3 pendapat besar. Iya, aqimus sholat karena kalimat perintah. Kata orang fikih, di mana ada perintah, berarti di situ ada kewajiban, gitu orang fikih. Tapi berbeda halnya dengan orang yang ahli thariqah. Ahli thariqah ini pada umumnya dilakoni oleh para sufi. Sufi-sufi. Ada kita dengar thariqat, ya thariqah Naqsyabandiyah, thariqah apa itu. Nah, dari cara pemikiran orang thariqah ini, orang sufi ini, kita lihat perilakunya sehari-hari memaknai sholat itu bagaimana, kelihatannya lebih meningkat daripada pemahaman yang pertama. Dia seolah-olah mengatakan perintah sholat itu bermakna kebutuhan. Fardu, bermakna fardu. Jadi itu abang mengamati, oh kalau sufi berbicara masalah sholat, di situ erat kaitannya dengan pendekatannya, mendekatkan diri kepada Allah, lalu dia berbicara dengan pahala. Nah, itu orang-orang sufi yang berbicara seperti itu, orang tariqah. Jadi dikaitkan, maka karena dia pelaksanaan sholatnya itu mendapatkan pahala, maka dapat dikatakan bahwa mereka melakukan sholat itu adalah berdasar kebutuhan. Nah, jelas enggak? Itu satu ayat itu. Nah, jadi syariatullah, kemudian ini thariqat. Dan yang ketiga, nah, ini berdasarkan ahli tauhid. Nah, ahli tauhid ini memahami kata-kata aqimus sholat, perintah sholat itu, memahaminya bahwa sholat itu adalah fitrah. Ahli tauhid itu. Bahwa sholat itu adalah fitrah. Kenapa Allah memerintahkan sholat? Karena sholat itu adalah fitrah bagi manusia. Bahkan fitrah bagi seluruh ciptaan Allah atau alam semesta. Nah, berbicara masalah fitrah bagi manusia itu diperlihatkan oleh Allah kepada perilaku alam semesta yang sifatnya berputar atau bertawaf. Karena alam semesta itu sifat fitrahnya adalah berputar, maka sifat alam semesta itu diabadikan dalam bentuk pelaksanaan haji. Jadi perilaku alam semesta diabadikan dalam bentuk gerakan haji, yaitu namanya tawaf. Ya, haji dan umroh yang gerakan utamanya adalah tawaf. Lalu gerakan tawaf itu sebagai
gerakan atau sholat alam semesta, karena kita adalah bahagian dari alam semesta, karena manusia ini adalah bagian dari alam semesta, maka manusia itu sholatnya yang menyamai dengan tawaf itu diabadikan dalam bentuk sholat. Nah, jadi sholatnya manusia dan tawaf di Mekah dan gerakan alam semesta sebenarnya itu satu gerakan yang sama. Satu gerakan sama. Jadi tidak ada daripada alam ini yang tidak sholat. Semuanya sholat. Sholat itu sendiri kalau terjemahnya adalah gerakan yang dinamis, yang bertujuan. Gerakan dinamis yang bertujuan. Paham? Sudah. Nah, lalu dari pemahaman ini, bagi masyarakat awam, dia mengacu kepada pendapat ulama fikih. Jadi dia sholat mengacu pada pendapat ulama fikih yang mengatakan bahwa sholat itu adalah wajib. Maka orang awam melaksanakan sholat sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Dan ada sedikit pressure, tekanan bahwa kalau tidak sholat maka kalian berdosa. Nah, maka itu pula yang mendorong umat ini untuk melaksanakan sholat karena takut akan dosa. Takut akan dosa, ujung-ujungnya takut masuk neraka. Nah, jadi orang yang melaksanakan sholat atas dasar kewajiban, dia karena takut berdosa dan takut masuk neraka. Akhirnya dia tidak ingat lagi siapa yang memerintahkan sebenarnya sholat itu adalah Allah. Apakah betul aqimus sholah ini tegakkan sholat, kalau tidak menegakkan sholat berakibat masuk neraka. Nah, gitu. Ya. Terus yang kedua, berdasarkan apa tadi? Berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan ini istilahnya diperkenalkan oleh para ahli thariqat, ahli sufi. Nah, maka kalau kita lihat ahli sufi itu ya banyak latihan tarikatnya dalam bentuk zikir. Zikir itu biasanya kalau cerita tentang zikir, baca ini sekian, pahalanya sekian, baca ini sekian, gitu ya pendekatannya. Nah, gitu. Nah, sementara di sini aqimus sholah kan tidak dijelaskan seperti itu. Itu adalah pemahaman dari ahli thariqat, ahli sufi, melihat cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan sholat yang merasa dibutuhkan. Yang merasa dibutuhkan. Sholat itu butuh. Lalu kalau yang tiga ini berarti pandangan ahli tauhid, hakikatullah, tauhid. Artinya tauhid itu bagaimana sholat yang kita lakukan ini melihat Allah itu secara tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah itu dalam pelaksanaan sholat. Nah, kalau kita lihat bahwa ketiga pendapat ini adalah tingkat pemahaman manusia
melihat satu ayat di dalam Al-Quran, sesungguhnya adalah benar juga adanya kalau niatnya melaksanakannya itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau dilaksanakan sesuai dengan syariatullah, kalau dilaksanakan sesuai dengan syariatullah, maka harapan kita yang melakukan sholat ini adalah untuk mendapatkan maghfirah Allah. Nah, harapan kita melaksanakan sholat itu maghfirah Allah. Tapi tadi terlepas daripada melaksanakan sholat itu secara kewajiban. Jadi semuanya dilaksanakan secara fitrah. Terus yang kedua, kalau kita melaksanakan dalam sholat ini dalam pendekatan tariqah, maka harapan kita adalah bagaimana supaya kita mendapat rahmat Allah. Dan yang ketiga, melaksanakan sholat secara fitrah itu untuk mendapatkan ridho Allah. Sesungguhnya yang benar hanya satu, yaitu melaksanakan sholat secara fitrah. Karena ini kalau dilihat dari segi akidah, melaksanakan karena kewajiban, takut ke neraka, bukan takut kepada Allah. Itu secara akidah salah besar. Ini melaksanakan sholat karena butuh untuk masuk surga, itu artinya lebih butuh surganya daripada Allahnya. Nah, itu salahnya. Maka sebaiknya sebenarnya sholat kita lakukan itu adalah memang karena fitrah manusia. Artinya mau tidak mau, bukan didorong oleh kewajiban, bukan didorong oleh kebutuhan, tapi fitrahnya namanya manusia. Fitrahnya manusia kalau lapar ya makan, tapi makannya nasi. Kalau itu fitrah, kalau makannya batu itu bukan fitrah. Jadi laksanakanlah sholat itu sesuai dengan fitrah yang diciptakan oleh Allah untuk manusia, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah, sudah otomatis mendapatkan rahmat Allah. Sudah otomatis bertemu Allah. Di sini ketemu ridho Allah. Nah, dia otomatis mendapatkan rahmat Allah, dan setinggi-tinggi rahmat Allah adalah apa? Surga. Nah, kalau sudah mendapat rahmat Allah, secara otomatis juga dia mendapatkan maghfirah Allah. Nah, begitu. Jadi yang dituju itu adalah ridho Allah. Kalau ini ridho Allah selesai, dan dalam pandangan Allah itu bahwa sholat kita itu sudah benar, ya pasti Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho kita, apalagi sudah bertemu, dipersilahkan kita istirahatlah ke surga. Itu adalah rahmat yang terbesar, namanya surga. Kenapa kamu bisa masuk surga? Karena aku pun sudah mengampuninya. Nah, tidak. Kelihatan nggak apa alur cerita tentang sholat? Nah, jadi dalam hal ini, kita yang sudah belajar seperti ini, pikiran kita, pemahaman kita tentang sholat yang kita lakukan agak berbeda dengan di luar pemahaman kita. Berbeda apanya? Kualitasnya. Bukan berbeda cara sholatnya. Cara sholatnya seperti biasa. Seperti biasa. Tapi kualitas yang kita rasakan secara pikiran, secara hati, nah, tentu agak berbeda. Iya. Nah, jadi sekarang berubah sekarang. Kalau mendengar kata-kata sholat itu, langsung kita ingat fitrah. Oh, tidak boleh tidak, kita tidak sholat. Jadi bukan diwajibkan lagi, bukan karena butuh lagi, memang harus begitu. Yang namanya manusia itu fitrahnya bernapas, hidup. Iya betul, ya betul. Jadi sholat itu adalah nyawa kita.
Sholat itu adalah nyawa kita. Oke. Ini pemahaman sholat tingkat pertama. Secara keseluruhan tadi itu pemahaman sholat tingkat pertama. Nah sekarang mari kita lihat sholat itu kaitannya dengan bacaan-bacaan sholat. Kaitannya dengan bacaan-bacaan sholat. Kalau tadi ini adalah kaitannya dengan pelaksanaan sholat yang ditinjau dari pemahamannya tentang sholat. Nah, sekarang kita lihat dalam sholat itu ada bacaan-bacaannya. Nah, sekarang karena di dalam sholat itu jelas kita lihat ada namanya berdiri, ya, ada namanya ruku, ada namanya i'tidal, ada namanya ya, gitu. Nah sekarang pada waktu kita berdiri, dalam istilah kita itu kalau sudah berdiri itu kemarin apa istilahnya? Kita lagi sedang siap apa namanya kalau pesawat mau terbang itu? Ya, take off. Pada waktu kita mau take off itu. Nah, di sini bacanya apa? Apa? Allahu Akbar. Bacaannya adalah Allahu Akbar. Nah, di sini nih dalam pemikiran abang itu yang agak berubah. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, siapakah sebenarnya yang mengatakan Allahu Akbar itu? Karena kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kita sebagai orang beriman pada waktu salat yang membaca Allahu Akbar, kita yang membaca pada lahiriahnya kita yang membaca, tapi sebenarnya Allahu Akbar bacaan siapa? Bacaan malaikat. Jadi bacaan malaikat itu yang kita baca Allahu Akbar. Sesungguhnya adalah bacaan malaikat. Kita pun mengucapkan itu. Karena itu kata abang kalau kita sholat sedang bersama dengan malaikat. Malaikat siapa? Pada waktu kita berdiri, ya seluruh malaikat yang tugasnya berdiri. Jadi malaikat itu sesuai dengan tugasnya masing-masing adalah ada berdiri terus menerus sepanjang zaman. Ada ruku, ada tidal, ada ya pokoknya gambaran sholat. Betul, betul, iya. Makanya nanti sampai kepada sholat yang ma'rifatullah, siapa sebenarnya sholat. Seakan insya Allah mudah-mudahan akan sampai. Selalu timbul baru di sini ya. Sekarang kita bertanya dulu. Kita sudah ketahui bahwa ucapan ini adalah ucapan malaikat yang kita tiru dalam sholat. Sehingga kita merasa kita juga mengatakan Allahu Akbar. Padahal di balik itu adalah malaikat. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Sehingga pada waktu sholat itu kita sudah berubah dimensi sebenarnya. Sudah berubah dimensi.
Kan kita sedang mi'raj. Dimensinya pun kita sudah berubah. Iya, mi'raj itu kan cepat sekali. Ternyata kita waktu sholat itu mi'raj pada diri kita sendiri itu bisa berpuluh-puluh tahun. Tidak sampai-sampai. Bisa juga dalam sekejap. Seperti perjalanan Mi'raj. Nah, ini perlunya pengertian. Apakah betul pada waktu kita sholat itu sekejap kita bisa sampai kepada sujud bertemu dengan Allah itu. Ada yang kata 60 tahun tapi nggak benar-benar sholatnya. Nah itu dia masalahnya. Jadi sepanjang hidup kita itu kapan sholat itu yang betul-betul sesuai dengan fitrah itu. Yang betul-betul fitrah. Nah ini sekarang kita belajar. Nah, Allahu Akbar dibaca oleh kita melalui mulut. Sebenarnya yang menggerakkan mulut kita membaca Allahu Akbar itu adalah pikiran kita. Jadi pikiran kita dulu mengatakan Allahu Akbar di dalam, lalu keluar di mulut ini dengan suara gerakan suara Allahu Akbar. Pikiran kita mata Allahu Akbar keluar dalam bentuk ucapan oleh mulut. Maka kita harus bertanya, mengapa ketika kita berdiri dan gerakan yang lainnya selalu menyebut Allahu Akbar? Tidak Allah Ar-Rahman, tidak Allah yang lain, tapi Allahu Akbar. Yang kita terjemahkan adalah Allah yang Maha Besar. Ya, Allahu Akbar kabiron, itu ada kan dalam iftitah. Allah yang Maha Besar dengan segala kebesaran. Allahu Akbar kabiran. Allah yang Maha Besar dengan segala kebesaran. Sedangkan kata-kata Allah itu, kata Allah sendiri, Allah itu adalah namaku. Ya kan? Jadi namaku itu akbar. Maha besar, meliputi segala macam, segala sesuatu. Saking besarnya namanya itu. Allahu Akbar. Meliputi segala sesuatu. Nah, itu tidak sulit untuk kita pahami kalau kita belajar dari diri kita sendiri. Kita sehari-hari sebenarnya yang besar itu adalah nama kita kan. Nama kita itu meliputi seluruh diri kita ini. Yang besar itu nama Ustazah. Ustazah Ella Aziz. Wow, kalau menyebut Ustazah Ella Aziz itu apa namanya, tergambar di situ kebesaran Bu Ella, ya enggak? Gitu. Jadi artinya nama itu meliputi segala sesuatu dari semua yang ada. Jadi besar. Cukup Allah mengatakan Allah, anallah, kata Allah. Allah ismi, Allah itu adalah namaku. Akbar yang maha besar. Jadi kata-kata ini kenapa harus diucapkan dalam bentuk sholat? Ini supaya antisipasi sebenarnya kepada manusia yang sifatnya itu selalu membesarkan dirinya, membesarkan namanya, walaupun dalam keadaan sholat. Tidak boleh. Makanya Abang mengatakan ketika sholat jangan membawa atribut apapun. Atribut apapun. Nah, atribut yang paling berkesan bagi kita adalah nama itu sendiri. Jadi pada waktu kita sholat, jangan dah membawa nama-nama.
yang sholat ini Ibu Suho. Jangan. Allah tidak butuh. Bahkan tidak diterima sholat itu kalau engkau membawa apapun ke hadapan. Aku yang besar. Jangan pula membuat perbandingan dalam sholat. Kadang orang mengatakan Allah Maha Besar, yang lain kecil. Itu masih ada bandingannya kalau kita mengatakan kecil. Ini enggak. Allahu Akbar, Maha Besar. Meliputi dirinya semuanya. Jadi kalau kita sholat. Nah, hayati itu. Hayati. Tinggi kali. Fana. Menyebut kata fana. Supaya mudah, kata fana itu kayak apa? Jadi kalau kita misalnya mengatakan Allahu Akbar, seolah-olah adanya kita itu tidak ada. Ya, adanya kita itu tidak ada. Contohnya belajar dari ilmu tajwid. Kata-kata kul robbi. Bacanya apa? Kul robbi. Lamnya mana? Itu lam itu memfanakan diri ke dalam ro itu sehingga dirinya ada tapi tidak ada. Kul robbi. Gitu. Manusia ada tapi ketika fana meleburkan dirinya dengan Allah maka dia tidak ada. Mudah nggak itu pendekatan itu? Mudah kan? Hah? Hilang kemana? Iya, karena kata-kata hilang itu karena merasa diri kita masih ada. Nah itu dia, pinter juga. Kemana? Ya, kata-kata kemana itu karena kita masih merasa ada. Artinya belum fana. Ini belum fana. Iya. Jadi apa pesannya nih? Mengapa kita menyebut Allahu Akbar? Gimana cara mengambil kesimpulan? Mengecilkan salah. Yang lain kecil salah. Iya. Belum benar ya. Jadi maksudnya sholat dengan tanpa membawa atribut-atribut diri. Itu maksud. Contohnya gimana? Misalnya busuho sholat. Merasa dirinya yang sholat. Merasa dirinya yang sholat. Ibu Suho maksudnya Ibu Suho yang sholat ini. Ibu Suho berarti ada di situ. Ibu Suho. Ibu Nuzulia yang sholat. Kita tuh Bang Akib yang sholat. Iya. Dalam tinjauan sholat dalam dimensi tauhid itu sudah salah. Nanti mungkin pemahamannya ketika meningkat lagi pemahaman. Kita ini kan khusus mau menjelaskan tentang bacaan ya. Nanti belajarnya tentang sholat tauhid. Ya, so. Asar nanti kita sholat. Supaya dipraktikkan, bisa praktik. Karena kan kita udah ngerjain gitu loh. Iya. Ya ketika sholat itu, iya, boleh untuk pendekatan, boleh sholatlah sebagai abdi Allah, bukan busuho, hamba Allah. Iya. Sholatlah sebagai hamba Allah. Iya. Jadi kalau kita dalam pemahaman abang ini, kalau kita sholat dengan membawa nama itu kita nggak mi'raj. Belum mi'raj. Masih di bumi. Sebab persyaratan untuk naik itu ya minimal itu Abdullah. Ayatnya jelas.
Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu bi abdihi, bukan bi Muhammadin, bukan bi siapa-siapa, tapi abdi semuanya. Maka Muhammad itu adalah Abdullah dan Rasulullah. Kita beribadah kepada Allah, kita sebagai abdinya. Nah, sholatlah sebagai abdi Allah. Bukan sholatlah sebagai manusia yang punya nama. Nah, itu enggak mi'raj itu. Nah, ini saja ini perlu perenungan. Perlu perenungan. Dan untuk memudahkan ya, kan ada ucapan Rasul gini, antara sholat dengan sholat yang akan datang itu menghapuskan dosanya. Coba pendekatannya itu ya, Rasulullah mendekatkan itu supaya sholat, supaya terhapus dosanya. Selalu penghapusan dosa, berarti di sini kita sholat itu lebih banyak sebagai orang yang berdosa ya. Nah, bagaimana cara? Iya, jadi sebenarnya di balik pesan Rasulullah itu, kita itu kalau sudah selesai sholat antara satu dengan waktu yang lain, coba evaluasi diri kita di sini. Misalnya antara zuhur ke asar, evaluasi. Jangan-jangan diri kita itu menghapus lagi apa? Kesahan sholat zuhur kita. Atau kebaikan sholat zuhur, kebenaran sholat zuhur kita yang kita kerjakan, bisa sampai ke asar, ini sudah nggak ada nilainya. Kenapa? Karena terhapus tadi dengan akhlak-akhlak yang buruk. Misalnya habis sholat marah ke tetangga, habis sholat menggunjing si fulan, itu gugur tuh. Nah, habis sholat ada apalagi begitu, jadi tambah jauh. Makanya perlu hati-hati, karena sholat itu betul-betul ya nggak ada dosa di situ, tapi kita bisa gugur. Itu jelas ayat itu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Itu di surat Al-Furqan ya, ayat berapa itu ya? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi amal-amal yang terdahulu dibuatnya itu tiba-tiba dia menemukannya seperti debu. Nggak ada artinya. Ya seperti kita sholat zuhur, pahalanya 100. Naik menjelang asar, luntur, habis masuk asar, habis disimpan. Jadi cara mengevaluasi sholat kita begitu. Ini kadang-kadang kita nggak evaluasi lagi kan. Yang penting udah sholat ini. Iya. Nah, bukan. Iya. Masuknya cara mengevaluasi itu bukan pula nulis. Ini tadi apa? Bukan, masuknya dijaga mulut ini, dijaga mata ini, dijaga ucapan ini, dijaga hati ini. Nah, gitu. Nah, kalau dari zuhur sampai ke asar lolos, wah bagus semua, dicatat dah tuh. Begitulah nanti. Iya, intinya itu. Maka Rasulullah dari satu sholat ke sholat yang lain menghapuskan. Al-hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Iya. 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 Iya betul. Nah, kenapa itu terpengaruh? Kenapa terpengaruh dengan begitu? Ya kita harus menyadari bahwa kualitas sholat kita selama ini memang baru tingkat di sini. Enggak soal Rasulullah sholat, datang cucunya berlama-lama ruku, kadang-kadang sholat buka pintu. Jadi bukan persoalan teknis, tapi kesadaran dalam sholat ini yang penting. Itu.
Jadi Rasulullah sudah mencontohkan begitu bahwa akan terjadi seperti itu. Tapi kualitas diri Rasulullah pada waktu sholat tidak mengurangi nilai sholat yang dilakukannya. Rokok. Allah banget. Nenek, cucu. Kamu. Yang Oh, jadi kita batalin. Apa ya, Bang? nggak apa-apa, itu masalah kita semua. Tapi bagaimana dengan ujian itu, dengan pemahaman yang sudah ada, itu bisa teratasi dengan sendiri. Kadang-kadang dibikinin dulu nggak diminum, Bang. Ya, Akhirnya itu. basi, mubadir, dosa dong. Nah, Dasar. iya, iya. Ini menghapus sholat nanti tadi nggak? Saya tuh udah itu, Bang. Kata coba gitu. Kita siapin, Bang. Dan kita siapin kalau udah 2 jam itu kan nggak itu ya. 2 jam ngomong gitu. Basi deh uang deh. Mubadir deh dosa deh. Kasih mangkok, kasih mangkok. Nah, tapi dengan berpikir begitu, Ibu Nuzulia, itu muncul kesadaran bahwa sholat yang kita lakukan selama ini belum sesuai dengan harapan yang kita harapkan sendiri dan apa itu. Bagus kalau sudah ada kesadaran begitu, artinya dia berpikir bagaimana meningkatkan kualitasnya nanti sholat kita. Daripada diam-diam saja, paham nggak paham, paham nggak? Enggak.